Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Putri Afriandini dengan NIM 01011128202504 dari kelas pemasaran internasional jurusan Manajemen Indralaya. Di sini saya menyertakan ujian tengah semester untuk mata kuliah ini. Nah, langsung saja dari pertanyaan yang pertama yaitu berkenaan dengan mengapa kita harus mempelajari lingkungan geografi, lingkungan demografi, ekonomi dan keuangan dari sebuah negara yang menjadi tujuan pemasaran produk. Jadi, pembahasan yang pertama ini berkenaan dengan lingkungan geografi terlebih dahulu. Jadi kenapa sih kita harus mempelajari lingkungan geografi dari sebuah negara yang menjadi tujuan pemasaran produk kita? Hal ini karena lingkungan geografi ini dapat mempengaruhi strategi ekspansi pasar perusahaan di pasar internasional. Selain itu, ini juga dapat mempengaruhi profil permintaan konsumen di host country dan juga dapat mempengaruhi biaya distribusi dan juga komunikasi pemasaran di host country tersebut. Hal ini dikarenakan di setiap negara itu mempunyai keadaan geografi yang berbeda dan ini akan menimbulkan perbedaan pada permintaan mereka juga. Tuh, jadi selanjutnya adalah lingkungan demografi. Kenapa kita harus mempelajari lingkungan demografi untuk dari sebuah negara yang menjadi tujuan pemasaran produk kita? Karena di setiap negara ini memiliki keadaan demografi yang juga berbeda, mulai dari jumlah penduduk, usia penduduk, pendapatannya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Nah, dengan mempelajari lingkungan geografi ini diharapkan perusahaan dapat menemukan strategi yang tepat untuk memasarkan produk mereka sesuai dengan keadaan demografi di negara tujuan kita. Oke, nah selanjutnya itu ada lingkungan ekonomi. Kenapa kita harus mempelajari lingkungan ekonomi untuk memasarkan produk tujuan di negara tujuan? Karena ekonomi ini dapat mempengaruhi profil dan juga potensi permintaan di negara tujuan kita. Nah, selanjutnya atau yang terakhir itu ada lingkungan keuangan. Kenapa kita harus mempelajari lingkungan keuangan negara tujuan itu juga? Karena lingkungan keuangan ini dapat berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang yang akan dapat mempengaruhi juga daya saing produk dalam aspek harga jual dari suatu negara di pasar internasional. Nilai tukar mata uang ini dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi makro, faktor-faktor politik, dan juga faktor-faktor acak. Nah, itu untuk pertanyaan nomor satu. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan nomor dua, yaitu kenapa jelaskan 8 sumber utama hambatan untuk memasuki sebuah industri. Nah, di sini saya sudah meletakkan jawaban saya untuk 8 hambatan memasuki sebuah industri. Jadi untuk yang pertama itu adalah dari skala ekonomisnya. Kenapa skala ekonomis menjadi sebuah hambatan? Hal ini karena skala ekonomis itu mengacu pada penurunan biaya produk per unit bila volume produksi per periodenya meningkat. Nah, skala ekonomis ini merupakan salah satu keunggulan bersaing dari perusahaan-perusahaan global yang memasarkan produk-produknya dalam pasar global, sehingga biaya R&D yang tinggi untuk produk-produk baru tidak akan menjadi masalah bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Kenapa? Karena bila produk-produk baru tersebut dipasarkan secara luas di pasar global, itu akan menghasilkan volume penjualan yang tinggi, yang berarti pasar global akan menghasilkan volume penjualan yang tinggi juga, sehingga biaya R&D untuk produk baru tersebut per unitnya akan menjadi rendah. Nah, sumber hambatan yang kedua adalah diferensiasi produk. Kenapa diferensiasi produk menjadi hambatan? Yaitu karena diferensiasi produk ini akan menciptakan sebuah persepsi bahwa produk tersebut unik, tidak seperti produk-produk pengganti lainnya. Nah, pesaing diferensiasi ini menciptakan hambatan dengan memaksa pendatang baru itu untuk menghabiskan biaya yang besar guna memenangkan loyalitas konsumen. Iklan, layanan konsumen menjadi yang pertama dalam industri tersebut dan juga perbedaan produknya. Nah, hambatan selanjutnya adalah kebutuhan permodalan. Kenapa kebutuhan permodalan? Hal ini karena hambatan kebutuhan permodalan ini menyebabkan tidak banyak perusahaan yang tertarik atau mampu untuk memasuki industri obat-obatan, industri komputer mainframe, kimia, dan juga pertambangan karena seperti yang kita tahu industri-industri seperti ini itu memiliki modal awal yang besar yang dikeluarkan oleh investor. Jadi para investor ini agak sungkan untuk
memberikan modal awal untuk industri-industri yang telah disebutkan tadi. Nah, untuk hambatan yang keempat itu ada biaya-biaya peralihan satu waktu atau yang disebut dengan one time switching cost. Jadi untuk beralih ke pemasok-pemasok atau produk-produk lain seperti biaya peralihan ulang, peralatan-peralatan pendukung atau yang disebut dengan ancillary equipment atau dan juga serta biaya untuk memilih sebuah sumber pemasukan baru. Oke, lanjut ke hambatan yang kelima, yaitu akses ke saluran-saluran distribusi. Kenapa akses ke saluran-saluran distribusi ini menjadi sebuah hambatan? Ini karena semakin terbatasnya saluran distribusi grosir atau retail dan semakin terkaitnya saluran-saluran ini dengan pesaing yang ada, akan semakin sulit untuk masuk ke industri ini. Jadi apabila hambatan ini sangat besar, maka akan menuntut pendatang baru untuk menciptakan saluran distribusi sendiri. Jadi itu akan menjadi hambatan bagi uh, pasar global gitu. Uh, Hambatan selanjutnya atau hambatan yang keenam itu adalah kebijakan pemerintah host country itu sendiri. Jadi kebijakan pemerintah ini merupakan kebijakan yang umum diterapkan oleh pemerintah di berbagai negara di dunia, tidak saja oleh negara-negara yang kurang atau negara yang sedang berkembang atau less developed and developing countries. Seperti kebijakan subsidi, hambatan-hambatan tarif maupun non-tarif, atau yang disebut dengan buy local restriction, boycott, tetapi juga pemerintah negara-negara maju seperti negara Amerika Serikat dan Uni Eropa melakukan kebijakan subsidi. Gitu. Oke, selanjutnya adalah hambatan perusahaan-perusahaan yang beroperasi menguasai akses ke sumber bahan mentah, lokasi-lokasi yang menguntungkan, serta subsidi pemerintah. Nah, hambatan yang terakhir yaitu perkiraan respons pada pesaing yang sudah ada. Jadi maksudnya di sini adalah ekspektasi calon pesaing mengenai reaksi para pesaing yang sudah ada dapat mempengaruhi keputusannya untuk memasuki suatu industri gitu. Jadi mungkin itu 8 hambatan yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3, yaitu kita disuruh pilih salah satu perusahaan dan melakukan investigasi persaingan global dan juga keuntungan bersaing. Jadi ini bakal dijelaskan dengan menggunakan konsep dari Michael E. Porter. Nah, di sini saya memilih perusahaan Indofood gitu, perusahaan dari Indonesia yang udah menyentuh pasar global. Nah, untuk yang pertama akan dijelaskan mengenai strategi, struktur, dan juga persaingan perusahaan di perusahaan yang sudah saya pilih, yaitu perusahaan Indofood. Jadi, Indofood ini mempunyai strategi untuk menghadapi pesaingnya itu dengan cara menerapkan strategi mastering the present, preempting the future. Nah, jadi strategi ini antara lain fokus kepada organic growth, memanfaatkan competitive advantage melalui scope, span, dan juga speed. Nah, selain itu akan menjalankan program cost efficiency and cost cutting. Di samping itu, Indofood juga tetap melakukan segmentasi pada para konsumennya dengan memperkenalkan produk-produk dengan higher price and higher margin gitu. Nah, keberhasilan Indofood khususnya ini Indomie gitu ya, yang sudah menaruh kancah internasional terus berkonsol di urutan teratas di top brand adalah berkat konsistensi Indomie dalam menjalankan strategi kunci A. Nah, kunci 3A dari Indomie itu yang pertama ada acceptability, availability, sama affordability. Acceptability itu yaitu rasa Indomie yang sudah bisa diterima di lidah konsumen atau produknya udah diterima di lidah konsumen gitu. Yang kedua ada availability, yaitu produk Indomie sudah diperoleh di mana saja, udah menduduki di posisi di mana saja di pasar-pasar dari di pasar lokal maupun sampai internasional gitu. Yang terakhir ada affordability, tercermin dari harga eceran Indomie yang terjangkau. Jadi price atau harga dari Indomie itu sendiri sangat terjangkau di kalangan masyarakat gitu. Nah, selanjutnya adalah ini struktur PT Indofood CP Sukses Makmur Tbk. Mereka dipimpin oleh General Manager dan dibantu di bawah General Manager itu ada Sekretari General Manager. Nah, General Manager ini membawahi 6 divisi lagi yang masing-masing divisi itu juga membawahi subdivisi mereka masing-masing. Mungkin bisa dilihat di layar ini adalah struktur dari PT Indofood gitu. Nah, yang terakhir itu adalah persaingan perusahaan. Nah, persaingan perusahaan dari PT Indofood khususnya di Indomie gitu ya, ada beberapa, yaitu antara lain ada mie sedap, terus merek Indomie instan Gagas 100, merek mie instan ABC,
mie sukses, mie Shin Ramen, Nongshim, Samyang, dan Lemonilo. Di sini Indofood, khususnya Indomie, terus mengencangkan produk-produk mereka untuk uh, posisi yang memimpin atau leader produk dari mie instan yang ada gitu. Nah, kondisi faktor yang paling terakhir yaitu sumber daya manusia di PT Indofood sendiri. Jadi ini PT Indofood diketahui memiliki tenaga kerja yang terbagi dalam dua bagian, yaitu 70% bekerja sebagai pegawai pabrik dan 30% sisanya merupakan staf. Mereka ini memiliki jenjang pendidikan bervariasi mulai dari sekolah dasar hingga strata 1 atau yang dikenal dengan S1. Jadi selanjutnya semua karyawan di PT Indofood ini memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan yang mencakup pelatihan dasar, pelatihan teknis fungsional, dan juga pelatihan manajerial sebagai rangka memperbaiki atau meningkatkan komitmen perusahaan terhadap kepercayaan konsumen di mana setiap tenaga kerja berperan sebagai subjek dan mendukung perusahaan dalam peningkatan mutu dan inovasi. Nah, itu untuk kondisi faktor dari SDM PT Indofood. Nah, karena saya rasa pertanyaan di nomor 3 sudah dijawab secara rinci dan juga jelas, maka berakhir juga paparan untuk ujian tengah semester yang saya lakukan. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.